Halo guys, kembali lagi di podcast Broadcasting TBI 1. Oke, kali ini podcastnya lebih berbeda nih. Biasanya bareng teman-teman, kali ini sendirian nih untuk tugas individu. Oke, kali ini saya sama Kak siapa nih namanya? Kak Andam. Kali ini saya akan wawancara tentang lebih ke arah informal aja sih ya, buat seru-seruan tentang gimana sih menjadi tetap kreatif di masa pandemi yang super sulit sekarang ini. Mungkin bisa dikenalkan dulu deh, namanya siapa, kerjanya di mana. Saya tanya dulu. Halo semuanya, kenalin nama aku Andam Anissa. Aku kerja sekarang itu sebagai senior kreatif di Kumparan.com. Oke, Kumparan. Udah berapa lama sih Kak kerja di situ? Kalau sama tahun ini udah sekitar 4 tahun. Udah cukup lama ya guys gitu. Terus kenapa sih memilih pekerjaan tersebut? Sebenarnya sih awalnya mungkin karena aku juga berkuliah di bidang studi yang dekat sekali dengan dunia kreatif, yaitu broadcasting awalnya. Awalnya tuh aku pengen kerja bagaimana sih kita tuh menyampaikan sesuatu, mendeliver sesuatu ke audiens, ditonton banyak orang, sehingga kita tuh bisa menghasilkan karya. Itu sih awalnya. Berarti hal apa sih yang menyenangkan menurut Anda di bagian bidang kreatif seperti ini? Kalau yang menyenangkan menurut aku mungkin tambah banyak pengalaman itu udah pasti gitu kan. Tambah banyak ketemu banyak orang, terus juga ada beberapa hal yang menurut aku tuh mungkin bisa merubah diri aku gitu. Mungkin ketika kita ketemu banyak orang, kemudian kita entah itu klien, entah itu narasumber, nah itu kita bisa mendapat banyak pelajaran dari mereka. Karena apa? Ketika kita jadi kreatif untuk melakukan suatu campaign atau membuat sebuah video, khususnya kalau aku untuk video ya gitu kan, itu tuh aku harus pendekatan ke orangnya, aku harus tahu sudut pandang mereka seperti apa kayak gitu. Jadi aku tuh bisa lebih berempati dan mengenal gitu banyak orang, kepribadian orang macam-macam. Berarti jatuhnya jadi sudut pandangnya jadi lebih luas lah ya. Jadi mengerti bahwa nggak cuma satu hal yang bisa dilihat, tapi ada banyak hal yang bisa dilihat. Benar banget. Terus, apakah ada pengalaman yang mengubah hidup selama kerja di bidang kreatif nih selama ini? Mungkin kalau satu pengalaman banget tuh enggak ya, cuman secara umum, secara keseluruhan mungkin ketika misalnya nih, ketika kita di dunia kreatif itu ketemu dengan klien misalnya gitu ya, klien ini tuh kita bisa ketemu sama yang macem-macem, ada yang bawel, ada yang udahlah bodo amat terserah lu, yang penting beres nih campaign misalnya kayak gitu kan, atau misalnya ada juga yang saya mau harus kayak gini, saya mau harus kayak gini gitu. Itu tuh bikin aku bekerja lebih lebih efisien dan efektif gitu, karena ketika misalnya aku udah dapat klien pengen begini dan belajar dari pengalaman sebelumnya nih, misalnya kliennya bawel, oh ya aku bakal bikin 2 atau 3 alternatif yang mungkin bakal disukai klien. Memang sih itu mungkin melelahkan gitu ya, tapi puas ketika misalnya hasilnya tuh disukai, kemudian ini keren banget nih kayak gitu kan. Nah itu tuh yang merubah cara kerja aku dulu, yang mungkin aku kayak mungkin apalagi waktu zaman kuliah ya, kasih tugas sama dosen, aduh ya udah deh cepet, yang penting cepet beres gitu kan. Kalau ketika sama klien tuh nggak bisa kayak gitu kan. Terus selain sama klien juga sama narasumber, ketemu sama, mungkin yang paling merubah ini ketika aku tuh campaign liputan untuk orang-orang yang kurang mampu. Itu tuh sebenarnya klise ya, maksudnya kita melihat orang, tapi memang walaupun itu klise tapi itu tetap ngaruh gitu, menyentuh lah ya, tetap menyentuh gitu. Itu sih. Terus, nah kan lagi musim corona nih ya, lagi pastinya terhambat lah ya segala pekerjaan yang harusnya kita kreatif di mana aja kita bisa dapat inspirasi segala macam, ini terhambat karena adanya gangguan corona ini. Terus bagaimana cara kakak menghadapi virus corona yang mungkin mengakibatkan pekerjaannya tuh jadi terhambat gitu loh? Bagaimana caranya mengatasinya? Oke, kalau misalnya selama pandemi ini juga kan biasanya tuh emang gampang banget ya syuting di lapangan. Biasanya kita ada kreatif, ada produser, ada banyak lah teman-teman videografer, kameramen gitu kan. Cuma memang semenjak corona ini kita tuh jadi WFH kan. Nah itu tuh banyak banget tuh shifting di dunia kreatif. Jadi yang dulu mungkin kita bikin campaign, kita syuting ke sini. Nah itu bakal berubah nih. Jadi cara mensiasatinya yaitu kita harus mengikuti perubahan kebutuhan orang butuhnya di rumah aja, oke, kita bikin yang online. Sekarang tuh lagi
ngetren banget seminar, webinar via Zoom seperti itu. Karena itu juga salah satu akhirnya ya udah kita shifting ke sana akhirnya. Berarti ada solusi lain ya dibalik kesusahan yang kita hadapi sekarang. Terus kalau kendala dan kesusahan dalam bidang kreatifnya Pak, apalagi kan pasti kita dituntut untuk membuat konten terbaru segala macam dengan situasi yang normal lah, anggapannya sekarang yang perlu orang-orang kayaknya kita perlu hiburan deh di masa kita di rumah doang gitu. Ada nggak kendala dan kesusahannya? Kendalanya pasti ini ya, menjadi seorang kreatif itu yang paling baik itu sebenarnya adalah karena kita seorang kreatif, kita tuh harus punya ide yang selalu baru gitu kan, yang selalu fresh gitu. Nah, mungkin bisa aja kita mencontek ide orang gitu kan, tapi kan kalau misalnya nyontek ya kita kan thanksin dong. Kalau dibilang kopi lah segala macam kan. Nah, yang paling baik adalah sebenarnya nggak ngopi, tapi kita lihat terus kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita kayak gitu. Nah, jadi tuh mau nggak mau kita harus lebih putar otak gitu. Jadi kita harus ngeliat ke sini, harus ngelihat kita harus up to date selalu gitu kan, up to date ngelihat apa aja sih yang ngetren sekarang ini, yang lagi asik sering dibahas kayak gitu kan. Nah, selain itu juga adalah kalau dulu kita bisa tatap muka, sekarang kan kita online meeting via Zoom, via Google Meet kayak gitu kan. Jadi mau nggak mau kadang-kadang itu tuh yang kita harus bisa menyamakan persepsi. Beda dong kalau kita ngobrol langsung sama yang orang lain gitu kan. Jadi kita memaksimalkan juga tuh tools kayak itu. Misalnya kalau misalnya di kantor mungkin ada chat internal kantor seperti itu, kemudian Zoom, Google Meet dan lain-lain. Terus yang terakhir nih, bagaimana sih caranya tetap kreatif nih di masa-masa yang sulit ya gitu, dengan tuntutan segala macam, dengan kita juga pasti kita butuh hiburan ya di masa semua orang kan pada di rumah semua nih, yang kita nggak tahu sampai kapan bakal berakhirnya gitu. Jadi gimana sih cara tetap kreatif yang kita mau nggak mau harus menyesuaikan kan pastinya dengan keadaan gitu. Harus tetap produktif sih. Kita tuh harus tetap produktif dalam artian mungkin kita nggak bakal bisa seleluasa sebelumnya untuk berkarya gitu kan. Berkarya entah itu berkarya idealisme kita atau misalnya buat klien atau seperti apa. Tapi memang kita tuh harus tetap kayak up to date gitu, ngeliatin ini si orang ini bikin konten kayak gini nih, lucu juga nih kalau misalnya gue bikin kayak gini. Mungkin kita nggak bisa bikin, tapi kita bisa kayak mikir implementasinya gimana ya, gini kita udah mikirin apa. Nah, itu tinggal eksekusinya. Nah, eksekusinya itu mungkin bisa kita modifikasi dengan keadaan kita saat new normal ini kayak gitu kan. Nah, kemudian juga salah satu cara supaya kita tetap bisa kreatif itu ya kita nggak bisa cuman di rumah aja. Walaupun kita memang saat ini di rumah aja, tapi dalam artian kita harus tetap ada hiburan lah. Iya, kita harus refresh pikiran, melihat ke sana, melihat ke sini kayak gitu. Orang kreatif tuh nggak bisa dipaksain diam di rumah aja. Terus nggak bisa dipaksain mikir, ayo cari ide. Kadang-kadang kan ide datangnya pas mau tidur atau lagi ngapain, lagi mandi kayak gitu kan. Jadi memang jangan terlalu dipaksakan, tapi tetap kita harus produktif. Oke. Belis yang terakhir, tapi bukan yang terakhir banget nih. Terus apa aja sih tips bagi dan saran-saran buat anak-anak yang kayaknya aku pengen deh suatu saat menjadi seseorang yang di bagian kreatif, atau kalaupun tidak kerja di kreatif tapi pengen menyumbangkan ilmunya dia yang kreatif, itu apa sih tips-tipsnya supaya di zaman sekarang gini deh biar tetap kreatif gitu? Oke. Pertama dari aku tetap up to date. Itu sih sebenarnya memang jadi kreatif itu kita harus up to date gitu kan. Bukan masalah kita harus bikin brand yang paling baru, tapi kita harus lihat nih orang lain bikin apa kayak gitu. Nah, terserah kita apakah kita mau bikin konten yang paling baru atau kita pengen bikin konten yang udah lama, maksudnya udah jadul, tapi kan kita modifikasikan pasti nggak bakalan tiklek sama konten lama itu pasti kan. Nah, jadi kita tetap harus up to date, lihat nih, si ini misalnya channel YouTube-nya sini bikin ini, TikTok-nya sini bikin ini, si ini bikin ini, si ini bikin ini, ini seru nih. Maksudnya itu bisa juga bakal jadi inspirasi kalian. Terus yang kedua, coba deh usahakan buat eksekusi itu. Jadi ketika kalian mau eksekusi, berusaha mengeksekusi, pasti bakal kelihatan nih apa yang kurang. Misalnya
ketika kalian kayaknya enak nih kalau aku bikin konten masak gitu kan. Oke, kamu udah nyiapin nih barangnya, bahannya semua segala macem gitu kan, udah ngelihat referensi misalnya video tasting, videonya 5 minutes iya 5 minutes atau apa gitu kan, Will Goss atau siapa gitu kan, misalnya kamu pengen bikin kayak gitu. Pasti ketika kamu baru belajar pertama kali pasti ada aja yang ya ampun harusnya kameranya kayak gini, ya ampun harusnya lightingnya kayak gini, ya ampun harusnya aku masaknya kayak gini, harusnya aku ngeditnya kayak gini gitu. Jadi kamu tetap harus latihan, harus belajar, harus eksekusi lah. Walaupun kamu gagal misalnya pastilah semua YouTuber semua pastilah punya konten masalah yang gagal, pasti punya konten yang ya elah konten gini doang kayak gitu kan, ya ampun kontennya malu banget ketika dilihat lagi gitu. Pasti kayak gitu, cuman tetap itu yang namanya proses gitu kan. Jadi kalau misalnya buat kalian yang pengen bekerja di bidang kreatif atau pengen menyumbangkan idenya untuk membuat konten, kan kreatif ini sangat berkaitan dengan konten ya. Nah, jangan lupa kalian harus up to date dan juga kalian harus bisa eksekusi walaupun cuma latihan. Trial and error lah ya. Bener. Biarpun salah ya jangan menyerah gitu. Masih banyak jalan di balik kesalahan itu. Gitu. Mungkin cukup ini aja kali ya Kak ya. Dan mungkin cukup di sini, sampai di sini podcastnya. See you next time guys.